Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kabar jodoh kamu saat ini. Jadi ada 3 pilihan seperti biasa. Untuk kamu yang baru channel aku, hai. Di sini adalah Pick a Card Reading, dimana kamu memilihnya dengan intuisi. Jadi latih intuisi kamu untuk memilih. Jadi setiap pesan yang aku sampaikan itu untuk kolektif. Jadinya kamu harus memproses dulu apa yang aku sampaikan. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan aku juga melihat dengan vision aku. Jadi nanti ada beberapa pesan yang mungkin bisa dibilang aku sampaikan secara metafora. Jadinya kamu harus bisa telaah dulu gitu. Jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dan gimana caranya fokus sama pertanyaannya, kabar jodohmu saat ini? Fokus sama diri kamu sendiri dulu, tenangkan diri, be mindful. Terus kalau misalnya masih punya banyak overthinking atau masih mikirin seseorang yang terlalu berlebih, dihempaskan dulu sejenak, tenangkan diri baru memilih gitu. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang cukup lama. Untuk disclaimer lainnya aku bakalan tulis aja di bawah. Aku bakalan memperlihatkan lebih dekat lagi. Ini adalah pilihan pertama, 4 spade, 4 sekup. Ini the eye. Ini pilihan pertama. Untuk pilihan kedua ada 9 of hearts, 9 hati. Ini adalah the ship. Untuk pilihan ketiga ada clover. Ini apa namanya? Wajik. Yes. 5 of clubs. 1, 2, 3. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung mulai ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama, ini adalah the eye. Jadi aku bakalan langsung lihat tentang energinya. Aku bakalan lihat energinya dia, siapa dia. Terus aku bakalan lihat kabarnya dia. Terus aku juga bakalan lihat pesannya untuk diri kamu. Jadi pesan ini bisa dianggap sebagai pesan untuk bisa membantu kamu berkembang agar mempermudah bertemunya atau mempermudah bersatunya kamu sama si jodoh. Oke? Terus give vision and protection. Siapa jodohnya? Lagi jodoh saat ini. Oke, di sini ada the Knight of Wands. Kamu bisa berhubungan sama energi fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Kalau yang aku lihat saat ini energinya ada sesuatu yang dia kejar. Jadi ini bisa ngomongin soal hal-hal duniawi ya, atau misalnya yang dia kejar itu karena dia pengen mengejar diatur sama ego, bisa dalam bentuk materi gitu, hal-hal yang memang ke arah duniawi. Dan kalau aku lihat secara emosional masih kurang bisa unstable atau masih kurang bisa stabil. Jadi di sini kamu berhubungan sama seseorang yang very familiar sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu pun sama dia bisa ada momen-momen dimana kayak udah kenal lama banget, padahal mungkin this is new person gitu. Jadi orangnya itu bisa membawakan energi nostalgia ke kamu. Cuman saat ini energinya memang masih ngikutin sisi childishnya dia, yaitu masih mengejar duniawinya. Terus kalau aku lihat dia juga sedang melakukan perpindahan atau banyak hal yang dilakukan. Dalam arti perpindahannya tuh bisa pindah kerja atau pindah tempat tinggal gitu. Terus kalau aku lihat di sini, kamu bisa dealing sama energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, atau earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bahkan water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi kalau aku lihat banyak hal yang terjadi nih saat ini, dan
bertubi-tubi gitu. Jadi perubahan di hidupnya tuh besar banget dan bertubi-tubi. Yang tadi aku bilang, bisa perpindahan kerja yang drastis, bisa perpindahan tempat tinggal, dan di sini pun semesta memberikan dia banyak tantangan yang akhirnya merubah pola pikirnya dia. Karena yang tadi aku bilang, dia masih mengejar duniawi, masih di fase yang ngikutin sisi childishnya dia atau sisi kekanak-kanakannya dia. Jadi masih pengen ngikutin apa yang dia pengen lah gitu. Nah, semesta sedikit menyentil agar dia lebih sadar lagi. Nah, kalau yang aku lihat, kamu berhubungan sama sosok orang yang bisa dibilang emang agak keras kepala gitu. Dia tuh sosok orang yang mungkin juga bisa dibilang karena keras kepala, jadinya dia itu walaupun mau dibilangin segimanapun, dia harus ngerasain sendiri gitu. Ibaratkan ada yang ngebilangin ke dia, kamu jangan ke situ, nanti kamu jatuh, contohnya. Dia tidak akan ngedengerin, dia mesti jatuh dulu baru ngerasain, oke, ternyata itu tidak bagus gitu. Jadinya yang tadi aku bilang, mungkin orang-orang bakal nganggap seperti orang ini kayak keras kepala ya gitu. Kita bakalan lihat lebih detail soal energinya. Kalau yang aku lihat di sini lagi banyak hal yang dia kerjakan. Ini bisa bentuk pekerjaan, dia mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus yang berseberangan atau beda banget dari satu yang lain. Dan lagi banyak kesibukan atau memang lagi membuat dirinya sibuk gitu. Jadi kayak ngedorong dirinya untuk lebih aktif lagi. Jadi ini punya 2 arti yang berbeda ya. Jadi kalau yang aku lihat, kesibukannya bisa karena memang dia sibuk banget gitu, karena memang dia banyak pekerjaan, atau menyibukkan diri gitu. Bisa menyibukkan diri karena yang tadi aku bilang, ini ada pola pikir yang berubah, kehidupan yang berubah gitu. Terus yang aku lihat di sini, about love life, dia looking for romance sih kalau aku lihat saat ini. Memang mencari kehidupan romansa, tapi kalau aku lihat dia ada yang masih belum selesai sama sesuatu di masa lalunya gitu. Makanya ini diruntuhkan itu bukan untuk menyakiti dia atau untuk merobohkan kehidupannya dia ya gitu. Ini lebih seperti kayak sesuatu yang dirubuhkan itu untuk bisa memperjelas jalannya dia kalau aku lihat. Nah, di sini kamu berhubungan sama seseorang yang bisa dibilang emosionalnya tidak stabil. Dalam arti ini bisa karena kebiasaannya dia gitu atau lifestyle-nya dia. Jadi emosional yang tidak stabil itu orang yang gampang bisa emosi, bisa dibilang, atau gampang tersentuh gitu hatinya. Jadi misalnya ya, pagi-pagi dia happy, siang-siang bisa penuh dengan amarah. Jadi emosionalnya itu bisa dibilang kayak roller coaster gitu. Jadi masih di fase seperti itu karena dia pun masih belum bisa controlling itu. Masih belum bisa controlling emosinya sendiri. Terus yang aku lihat, dia adalah sosok orang yang sangat-sangat bisa dibilang, katakan posesif. Dia tuh juga ada sisi obsesifnya saat ini. So aku bakalan validasi lagi dari tarot card. Who is this person? Siapa dia? Dia sedang banyak hal yang dia manifestasikan saat ini. Kalau yang aku lihat tidak banyak pengaruh yang buruk dari lingkungan, karena lingkungannya dia juga cukup positif ya kalau aku lihat. Tapi memang orangnya tipenya tuh karena tadi yang aku bilang kurang bisa dibilangin atau kurang bisa mendengarkan opini orang lain, jadinya dia itu kalau ngelakuin kesalahan ya karena memang pengen ngelakuin sendiri lah gitu. Dia tidak mau belajar dari orang lain, ibaratkan kayak gitu, kekurangan dia kayak gitu. Cuman yang aku lihat di sini positifnya, dia adalah sosok orang yang punya semangat luar biasa. Kalau dia gagal sekali, dia bakalan coba-coba terus. Jadi memang kalau saat ini kabarnya dia atau energi dia saat ini, dia itu lagi di posisi yang memang membuat sesuatu untuk hidupnya dia gitu. Ini bisa dalam bentuk karir, bisa dalam bentuk finansial, atau dalam bentuk aku mau punya sesuatu atau namaku itu pengen dikenal sebagai sesuatu gitu. Nah, itu yang dia bentuk saat ini. Kamu berhubungan sama sosok orang yang pintar memanifestasi, dia juga orang yang cerdik juga. Di sini dia itu bisa dibilang kurang bisa
bekerja di bawah orang lain. Jadi dia tuh sukanya selalu bekerja sendiri atau bahkan dia punya aturan sendirilah dalam menjalani kehidupan. Terus kalau yang aku lihat di sini, ini orang adalah seseorang yang lingkungannya positif, jadi orang-orang sekitarnya sangat supportive gitu. Dan di sini yang akhirnya dampaknya cukup positif ya. Jadi kalau misal kamu nih mau kenal sama seseorang, kamu bukan hanya kenal sama si orangnya itu, tapi kamu bisa lihat lingkungannya sekitar. Kalau kamu lihat lingkungan sekitarnya ini positif, it might be the one for you gitu. Karena kalau aku lihat dari energi the Six of Wands, dia blessingnya atau anugerah dia adalah mendapatkan orang-orang ini sekelilingnya dia yang care banget sama dia gitu. Jadi memang saat ini fokusnya lagi mengejar kesuksesan ya. Dan kalau aku lihat dia bisa banyak hal gitu. Ciri-cirinya dari orang ini dia bisa banyak hal. Jadi dia bukan ngerjain cuma satu hal doang ya. Terus aku bakalan lihat lagi dari tarot deck yang lain. Kita bakalan memvalidasi kabarnya dia saat ini. Kamu bisa punya perbedaan usia sama dia kalau aku lihat. Jadi ini cukup signifikan. Kamu bisa deal sama Virgo juga. A very independent person. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and very rising. Jadi zodiak itu sebagai alat bantu atau pemahaman soal elemen apa atau energi apa yang terjadi dalam hidupnya gitu. Di sini Earth. Jadi memang ini banyak validasi soal hal-hal duniawi ya. Jadi bisa karir, uang, bentuknya atau ketenaran gitu. Itu yang dia kejar sih kalau saat ini. Dari energi the devil, sibuk kerja, sibuk meniti karir. Dan yang aku lihat ya, money. Jadi yang ada di pikirannya saat ini bukan cinta-cintaan, lebih ke arah uang. Nah, di sini the devil, the page of cups, the knight of coins. Kalau aku lihat dia itu keadaannya sebenarnya sedang stabil, tapi dia ada sebuah desire atau keinginan yang dia pendam dari kemarin. Ini bisa nafsu seksual atau bahkan hal-hal yang bentuknya tuh kayak passion, kayak gairah gitu. Nah, ini bisa dalam bentuk percintaan yang diredam. Tapi kalau aku lihat orangnya itu very sensitive soal romansa. Jadi dia tuh orang yang suka romance lah, orang yang suka percintaan gitu. Makanya kalau aku lihat kalau energi soal percintaan, dia mudah banget falling in love, mudah banget jatuh cinta. Nah, tapi saat ini the page of cups itu nunjukin kalau dia itu bukan hanya jatuh cinta sama seseorang, tapi juga jatuh cinta sama kehidupan. Tapi di sini kalau aku lihat kabarnya, ini lagi di masa-masanya dia cukup bisa dibilang cinta sama apa yang dia kerjakan. Punya keinginan besar, cuman kadang-kadang dia pun menyadari ini keinginan besar soal percintaan. Kalau aku lihat di sini nafsu yang masih cukup besar gitu, bukan cinta dari ketulusan ya gitu. Walaupun di sini ada energi ketulusan, tapi dia menyadari kalau jodoh itu satu gitu. Contohnya the one itu satu. Jadi kalau aku lihat dia cukup cukup bersabar sampai menemukan oke, ini the one buat aku nih gitu. Karena kalau kamu lihat sini secara detail di kakinya itu ada benang merah gitu. Dia memahami kalau misalnya pasangannya dia itu ada di dunia ini gitu, tapi dia tidak mau terburu-buru. Makanya mungkin kalau sekarang yang dia ladenin atau dia jalanin hal-hal yang biasa aja gitu, bukan sesuatu yang romansa yang dalam banget, dan dia memahami itu. Jadi dia cukup sabar sampai menunggu atau mencari the one buat dia gitu. Dan kalau aku lihat dia tipe orang yang kalau aku dari tadi tuh ngeliatnya dia tuh kayak saving, kayak orang yang sedang nabung. Dia punya cinta yang banyak, jadi dia tabung-tabung tuh cintanya. Nggak dia keluarin semuanya. Jadi belum dia keluarin semuanya. Dia butuh sosok orang yang dia harus yakin, oke, ini adalah takdirku nih orang. Baru dia keluarin semuanya. Makanya kalau aku lihat tabungannya cukup banyak. Bukan hanya tabungan secara harafiah uangnya, tapi juga tabungan cintanya juga cukup banyak. Nah, itu yang sedikit bisa dibilang positif dan negatifnya. Positifnya adalah dia nunggu sosok orang yang tepat untuk dia sampai dia benar-benar keluarin semua cintanya. Itu positifnya. Negatifnya itu kayak memendam gitu. Jadi kayak dia itu nahan desire-nya dia. Nah, itu yang kadang-kadang jadi tantangan. So, aku bakalan lihat oracle-nya. Kita lihat oracle-nya.
worth waiting for, divine timing is at work in your love life. Jadi yang tadi aku bilang, dia orang yang cukup sabar. Nah, kalau kamu nanya, aku tadi bilang mau kasih saran ya, apa yang harus dilakukan agar bisa union, agar bisa bersatu. Worth waiting for. Jadi kamu disuruh sabar juga agar sama levelnya atau sama energinya sama kayak dia. Di sini divine timing, yang tahu waktunya itu cuma yang di atas. Yang namanya divine timing itu waktu yang tepat untuk diri kamu. Jadi kamu harus bisa memahami apakah ada dinamika dalam hidup kamu saat ini atau ada sesuatu hal yang kamu ngerasa kurang nih saat ini gitu. Itu kamu isi dulu gitu. Baru nanti kamu seperti menunjukkan ke semesta kalau energi kamu tuh udah siap gitu. Di sini ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Apapun yang kamu hadapin sekarang, nikmatin. Terima itu dan nikmatin. Gitu. Karena kamu akan menarik dia lebih mudah lagi saat kamu menikmati apapun yang kamu hadapin saat ini, kehidupan kamu. So, aku bakalan lihat dari Lenormand ya. Kamu bisa berhubungan lewat sosial media, bisa berhubungan pertemanan dulu sama orang ini gitu. Karena kalau yang aku lihat, friendship buat orang ini tuh sangat berharga ya gitu. Jadi ini bisa dikenalin sama teman kamu, atau memang temannya teman kamu, atau bahkan kamu sendiri yang kayak kenalan jadi teman dulu gitu, baru jadi sesuatu. Oke, di sini, yes, ini adalah seseorang yang memberikan banyak inspirasi sih untuk kamu, terutama inspirasi soal karir ya, gitu. Karena orangnya tuh sangat getol banget soal karir kalau aku lihat. Dan di sini yang tadi aku bilang, savingnya dia, ini tuh ada kotak penyimpanan. Biasanya buat simpan barang-barang berharga. Aku nganggap ini sebagai konsep di mana dia pun menyimpan hal yang berharga. Jadi hal yang berharga dalam hidup kita apa sih? Bukan uang ya, bukan hanya uang ya, tapi bisa waktu, tenaga, cinta, ketulusan gitu. Itu sesuatu yang real lah, berharganya tuh real. Nah, itu yang dia simpan kalau aku lihat, dan dia cukup punya banyak hal itu untuk dibagi. Nah, di sini selain karena kita ngomongin soal kabar ya, kalau kamu nanyain kabarnya, dia memang lagi fokus ke uang. Fokus ke uang. Karena di sini ada the pig itu menandakan kesuksesan di karir dan kemakmuran. Dan kalau aku lihat di sini, hidupnya memang cukup makmur. Bukan berarti dia ngerasa kekurangan karena punya banyak, walaupun dia punya banyak dia kurang, enggak. Tapi karena gini, dia mau ngebangun sesuatu di future, di masa depan. Dia tipe orang yang kalau misalnya ngelangkah ke depan, dia harus tahu langkah ke depan itu ada apa. Jadi dalam bentuk safety net atau keamanan soal finansial, dia harus make sure ke 10 tahun ke depan aku harus aman. Tipenya kayak gitu. Jadi dia fokus ke uang. Nah, di sini kalau yang aku lihat banyak banget green flag ya. Dalam arti saat kamu mulai mau bertemu sama dia, semesta bilang tuh banyak banget hal-hal yang positif berdampak ke hidup kamu, terutama perbaikan di karir, itu tandanya. Terus di sini kalau yang aku lihat sebuah kayak karma-karma buruk, penyakit, hal-hal yang kenempel dari kemarin di hidupmu itu dihempaskan gitu. Kamu udah mulai ngerasa. Jadi yang contoh ya, dari kemarin tuh jalan kayak bebannya berat banget gitu. Tiba-tiba kamu jalannya dengan ringan. Nah, itu salah satu tanda karena ada sesuatu hal yang disingkirkan dalam hidup kamu gitu. Dan itu ibaratkan hal yang negatif. Di sini kalau yang aku lihat ada beberapa dari mereka yang melakukan perpindahan tempat tinggal, atau bisa kamu yang melakukan perpindahan tempat tinggal gitu. Jadi ini ada yang tadi aku bilang, ini ada movement, ada sebuah relokasi tempat tinggal. Ini bisa terjadinya karena sengaja atau terjadinya karena memang sedikit geseran
gitu. Jadi take what resonate. Di sini karena ada the tower and the coven, kalau aku lihat itu bentuknya kayak sebuah ibaratkan gedung lah gitu. Ini contohnya bisa gini. Ada si A biasanya berada di gedung nomor 1 nih contohnya, bekerja di situ, tiba-tiba nggak lagi bekerja di situ, dipecat contohnya gitu. Akhirnya pindah ke gedung nomor 2. Nah, di gedung nomor 2 baru ketemulah sama si B gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi perpindahan tempat yang biasa kamu kunjungi gitu. Nah, saran dari aku untuk memudahkan visitlah atau datangilah tempat-tempat baru gitu yang nggak pernah kamu datangin sebelumnya. Jadi kayak nge-refresh energi kamu, nggak hanya stuck di tempat itu aja. So, aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the European, ada the Page of Cups, sama ada, kalau aku lihat ini adalah hubungan yang komitmennya udah kelihatan jelas di awal-awal karena dia orang yang cukup matang usianya, pikirannya, kemampuan finansialnya saat ketemu diri kamu. Jadi what this person offering, apa yang dia berikan ke kamu atau yang dia tawarkan ke kamu, ini adalah bentuknya komitmen saat bertemu gitu. Karena di sini langsung ada the Four of Wands. Nah, Four of Wands konsepnya gini, ini kalau kamu lihat pilarnya itu kan tingginya sama di sini. Jadi saran dari aku, bahagiakan dulu dirimu. Jadi ngerasa bahagia dulu. Ibaratkan saat kamu ketemu dia, kamu dalam fase yang sepadan. Sepadan itu bukan cuma kayak finansial ya, tapi secara energi gitu, sepadan energinya. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Karena personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Jadi nanti aku bacain dulu energi kamu, energi dia, dan pesan-pesan khusus untuk dirimu. So, kalau kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini Nine of Hearts or the Ship. Jadi aku langsung lihat nanti tentang siapa orangnya, kabarnya gimana, terus pesan yang sebenarnya buat kamu, pesannya apa yang perlu kamu lakukan agar union sama orang ini atau melakukan persatuan sama orang ini. Oke? Jadi kita bakalan cek energi orang ini. Terus pick for them, pick that ship. For them, pick that ship. Jodohnya siapa? Oke, kalau aku lihat kamu berhubungan sama energi Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ingat kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Verdict Rising. Jadi zodiak itu aku nganggap sebagai energi saat ini gitu. Jadi energinya saat ini ada fire, ada air. Jadi kalau aku lihat emosionalnya lagi membara banget gitu. Jadi ditambah kayak kamu pernah ngeliat api nggak? Terus api kamu kipas-kipas, jadinya kan lebih melebar gitu. Jadi ada sesuatu hal yang bikin dia emosi gitu, yang bikin dia marah. Nah ini ditambah sama sekelilingnya yang kurang bisa dibilang supportive. Jadi gini, contoh dia punya rasa kekecewaan atau dia sedang marah lah gitu, ditambah dikomporin nih sama orang-orang sekitarnya dia, nah tambah marah kan gitu. Nah dia energinya kayak gini saat ini. Jadi dia itu kalau aku lihat bisa dibilang gini, kalau energi saat ini banyak kekecewaan karena banyak hal yang tidak sesuai sama ekspektasinya, lagi patah hati lah gitu. Bisa jadi karena heartbroken karena seseorang, atau baru putus, baru kandas hubungan cintanya gitu. Nah ditambah sama orang-orang sekitarnya yang kurang bisa comforting
kurang bisa kayak menenangkan. Jadi amarahnya menggebu-gebu juga gitu. Sebenarnya nggak salah juga karena orang-orang sekitarnya juga menunjukkan kebenaran gitu. Makanya ini di fase yang oke, aku kalah, aku moving on. Jadi energinya di sini banyak energi yang ngerasa aku give up lah gitu soal percintaan karena kandas. Jadi mencoba untuk moving on. Nah, kalau aku lihat di sini kekecewaannya, patah hatinya, tadi aku bilang ini bukan hanya soal percintaan, bisa karena memang ada sebuah ekspektasi yang sangat besar, tidak sesuai sama realita, gitu. Makanya rasa kecewanya gede banget, gitu. Dan yang aku lihat di sini yang dia butuhkan sebenarnya tuh kan cuma momen tenang lah, gitu. Cuman di sini saat dia pergi ke teman-temannya malah kayak memberikan kayu ke api yang sedang menyala gitu, jatuhnya lebih gede lagi amarahnya. Nah, di sini kita bahas tentang sifat orangnya ya. Dia adalah orang yang very private. Kalau aku lihat, tapi temennya banyak. Dia suka berkoneksi. Jadi temennya itu bukan cuma kayak ya udah satu kumpulan aja gitu, tapi temennya tuh di berbagai perkumpulan. Jadi dia punya banyak hobi atau punya banyak kegiatan atau banyak yang dia lakukan, koneksinya banyak gitu. Tapi orangnya private. Jadi dia cuma ngasih tahu orang-orang seperlunya aja gitu. Kalau misalnya pun lagi hangout atau lagi jalan-jalan atau lagi nongkrong lah sama teman-teman, ya udah cuma having fun gitu, bukan berarti mereka tahu masalah pribadi. Nah, di sini kalau yang aku lihat, dia itu pernah menjalani hubungan yang ada komitmen dan akhirnya kandas. Nah, itu yang ngebuat dia oke, moving on lah gitu. Nah, caranya dia moving on ini lucu. Jadi karena ini collective reading, aku bacain beberapa aja ya. Ada yang memang melakukan perpindahan, kayak dia pindah ke kota baru, pindah ke luar negeri gitu, untuk lari dari patah hatinya gitu. Karena dia merasa kalau dia akan sembuh kalau dia berada di tempat lain gitu. Ada juga yang cara healingnya itu dengan menyibukkan diri gitu karena banyakin kegiatan. Tapi ada juga yang akhirnya jadi kayak cold atau dingin soal percintaan karena punya rasa patah hati gitu. Nah, di sini kalau aku lihat dia itu sedang berjalan menuju takdir. Jadi kalau aku lihat kenapa banyak hal yang terjadi dalam hidupnya dia mungkin kayak sesuatu yang buruk, tapi sebenarnya enggak. Karena yang bukan untuk dia itu dilepasin gitu. Makanya kalau aku lihat dia berjalan ke arah takdir. Dan sebenarnya banyak blessing juga di dalam hidupnya, terutama di karir atau di pertemanan. Gitu kan tadi aku bilang temennya banyak. So, aku bakalan lihat, kita validasi soal who is this person, siapa orangnya jodohmu saat ini energinya. Ini ada that, orangnya itu very mysterious, orangnya misterius banget. Jadi kalau dari aura yang terpancar punya aura mistik, aura misterius. Di sini ada the moon, orangnya sensitive, intuitive. Jadi mungkin kalian suka baca tarot dan akhirnya mengasah intuisi. Tapi kalau dia lahir dengan itu, lahir dengan bakat spiritual gitu, karena aku lihat dia itu punya banyak kejadian-kejadian dalam hidupnya dia yang akhirnya ngebuat dia lebih dewasa daripada umurnya, lebih cepat daripada orang-orang di sekitarnya dia atau lingkungannya dia. Jadi dewasanya dia itu bukan karena dia diajarin atau baca buku, tapi experience langsung, pengalamannya langsung. Nah, di sini dari energi death sendiri, kalau aku lihat dia tuh adalah seseorang yang kelihatan kayak cold, kayak dingin, kayak acuh tak acuh, but dia tuh sebenarnya orang yang sangat sensitif. Nah, makanya dia itu ngelindungin dirinya dia, sisi sensitifnya tuh dengan cara kayak bikin pagar yang kuat atau bikin kelihatan kayak dia galak gitu. Tapi sebenarnya orangnya sangat sensitif karena di sini ada the moon. The moon itu menandakan
dia memahami energi feminin seperti apa, intuitif kayak gimana, dan emotionnya itu sangat dalam, kayak lautan dalamnya. Terus di sini kalau aku lihat kamu sama dia punya perbedaan culture, perbedaan adat istiadat, perbedaan bisa pola pikir atau perbedaan kedewasaan, tapi kebanyakan memang perbedaan-perbedaan yang kelihatan jelas di mata. Jadi contohnya kayak perbedaan adat, perbedaan ada beberapa dari kalian perbedaan cara orang tua kalian mendidik gitu, warna kulit gitu, atau perbedaan apa yang diyakini gitu. Nah, yang aku lihat di sini kamu bisa dalam sama Scorpio atau sama Pisces. Jadi perasaannya dalam, rasanya yang dia rasakan, dia mampu untuk cinta, mampu banget untuk cinta. Kalau dia mencintai seseorang tuh dalam banget, dan dia orang yang tipenya setia gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini kamu butuh perjalanan yang sangat panjang untuk bisa memahami orang yang tipenya kayak gini. Jadi kamu juga harus punya kebiasaan atau experience atau ngelatih diri kamu untuk menghadapi orang-orang yang kalau menghadapi masalah itu dia bakalan keep sendiri gitu, dan gak usah kayak ngide cari tahu gimana cara untuk menyelesaikan masalahnya dia atau memahami isi kepalanya dia, karena dia pun jarang bisa memahami isi kepalanya dia. Jadi isi kepalanya itu sangat complicated gitu. So aku bakalan lihat kabarnya dia saat ini. Kamu berhubungan sama sosok orang yang punya banyak cerita. Dia suka cerita. Walaupun dia orangnya private, tapi kalau saat sama orang yang dia percayain, ceritanya banyak banget. Kabar jodohmu saat ini. Aduh, aku kesemutan. Oke. Kalau aku lihat, kalau ngomongin soal kabar ya, gitu. Dia ini lagi fokus banget sama hasil jerih payahnya dia. Dia fokus untuk cari kerjaan baru, atau bahkan dia lagi nunggu kerjaan baru. Cuman kalau aku lihat, kalau ranah percintaan ya, gitu, dia banyak wasting time atau ngebuang waktu untuk orang-orang yang sebenarnya superficial. Sebenarnya cuma bagus di luar aja gitu. Karena kalau aku lihat di sini dia itu punya kekurangan. Kekurangannya dia itu mudah banget terbuai sama hal yang di luarnya aja gitu. Nah, ini sebenarnya perjalanan dia untuk memahami spiritualnya dia atau bakatnya dia ya. Karena ini orang banyak denying sama apa yang di dalam dirinya gitu. Dia kayak punya pengetahuan nih contohnya, atau dia tahu tentang sesuatu hal tapi dia denying atau mengabaikan tanda-tanda dari semesta gitu. Dari energi The Four of Cups sendiri, kalau ngomongin soal kabar, ini adalah orang yang tipenya lagi pasif banget gitu. Lagi nunggu aja gitu. Cuman kalau kamu lihat lebih detail lagi, Four of Cups di sini dia fixated atau terpaku sama gelas-gelas indah di depannya dia. Gelas-gelas ini punya hiasan burung. Ini orang suka burung, dia makanya mengkoleksi atau memfokuskan dirinya untuk melihat hiasan-hiasan indah ini. Tapi kalau dia lihat ke belakangnya dia, di sini ada burung yang real gitu. Jadi kadang-kadang dia suka mengabaikan sesuatu yang real untuk dia, untuk ngelihat sesuatu yang palsu gitu. Makanya itu tantangan dia ya. Makanya di sini kalau aku lihat banyak banget momen yang tadi aku bilang tidak sesuai sama ekspektasi. Karena ekspektasi itu datangnya dari harapan, dari imajinasi, atau dari keinginan gitu. Inginnya ini dan itu gitu. Melihatnya yang di luarnya aja, tapi akhirnya dalamnya pas dibuka gimana gitu, tidak sesuai sama ekspektasi. Makanya itu banyak kekecewaan. Terus kalau aku lihat di sini, selain itu orangnya sangat generous, orangnya tuh sangat royal banget gitu. Jadi kalau apa yang kabarnya dia saat ini memang lagi banyak berbagi gitu, karena dia punya banyak hasil. Istilahnya gini, dia lagi abis nanam nih contohnya,
panen raya, nggak mungkin dia habisin sendiri gitu, pasti dia bagi-bagi. Nah, energinya dia kayak gitu. Kamu berhubungan sama sosok orang yang juga banyak earth-nya. Sebenarnya orangnya tuh bukan orang yang ngoyo dan sombong ya, dalam arti kayak ngomongin soal karir dan finansial gitu. Dia nggak sombong, nggak terlalu terobsesi gitu, makanya blessingnya banyak. Cuman memang dia itu gampang banget terbuai sama hal-hal yang indah di luar aja gitu. Makanya di sini bisa dibilang tantangannya dia itu untuk mengetahui apa yang berharga untuk dia gitu. So, aku bakalan lihat lagi pesan untukmu atau pesan untuk hubungan ini. Nah, yang perlu kamu tahu. Release your ex. The time has come to clear energy. Ini waktunya kamu ngelepasin masa lalumu. Mau itu memori, mau itu seseorang, mau itu foto-foto, chat-chat yang kamu capture. Releasing itu. Lepasin. Karena yang tadi aku bilang dari awal, ini aku bakalan bacain pesan apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa melakukan union atau bersatu gitu. Salah satu caranya adalah ini, lepasin masa lalumu, lepasin ex kamu, mantan kamu, atau hal-hal yang ngebekas sampai sekarang gitu. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Yang namanya positive thinking itu harus ada, dibiasain tiap hari. Nah, itu yang akan ngebawa kamu ke dia. Keep an open mind. Your soulmate might diverge from your usual type and expectation. Kamu harus mampu untuk terbuka, be open mind, kalau ada blessing datang, tangannya terbuka nerima gitu. Walaupun kadang-kadang blessing yang datang atau anugerah yang datang tidak sesuai sama apa yang kamu pengen. Jadi kalau dari sini aku ngelihatnya mungkin ada beberapa kriteria kamu gitu di pasangan yang tidak akan sesuai sama dia gitu. Tapi belajar untuk nerima perbedaan tersebut. Karena bisa saja tidak sesuai sama apa ekspektasimu. Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi ini 2 kali konfirmasi. Kalau ada sesuatu di masa lalu kamu yang harus kamu lepasin. Masa lalu itu bukan cuma mantan. Jadi rasa-rasa yang memang bisa dibilang dendam, sedih, sesuatu yang kamu pendem lah gitu di masa lalu. Kamu harus coba untuk lepasin itu. Gitu. Belajar untuk melepasin itu bisa ngebantu kamu kayak menarik si jodohmu gitu loh. Jadi membersihkan energi cintamu. Dan di sini belajar juga untuk forgiving, memaafkan. It's going to be hard, I know. Itu bakalan susah banget tahu gitu. Kalau apalagi sesuatu yang menyakitkan. Tapi itu adalah step yang nggak boleh di skip karena manusia itu tendensinya untuk nggak mau dealing with that gitu, nggak mau pusing-pusing untuk memaafkan orang yang jahat sama kita lah gitu. Biarin aja, biar sayang kan kayak gitu. Tapi tanpa kita sadarin kalau kita nggak ngelakuin momen maaf itu atau ritual pemaafan itu itu akan terjadi, bisa di next life kita, bisa kehidupan selanjutnya gitu. Jadi untuk memutus karma buruk itu kita harus belajar untuk maafin dulu. Karena kita kayak nunjukin ke semesta, oke, aku udah selesai nih ujian ini, aku udah bagus nilainya di ujian ini, berarti nggak akan ada lagi ujian kayak gini gitu. Gitu. Tell me about the outcome of the situation. Ada the gentleman. Kamu akan berhubungan sama sosok orang yang sangat tradisional ya, value-nya atau nilai-nilai, norma-norma kehidupan yang dia pegang itu sangat tradisional. Gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, kedepannya banyak banget kebahagiaan. This is joy moment yang akan memuaskan hati, tapi juga ada sesuatu yang romantis gitu. Dan kalau aku lihat di sini, ini indikasinya adalah
ada sebuah momen indah yang akan mendorong kamu bertemu sama dia. Jadi kayak ada bisa ketidaksengajaan atau bisa sesuatu yang kamu ngerasa ini momen yang indah gitu. Nah, you can fall in love with situ. Kayak kamu jatuh cinta di situ atau dia yang jatuh cinta di situ. Momen tersebut ya gitu kalau aku lihat. Karena kalau dari sini saran dari aku juga gini, temuin ke sesuatu yang kamu anggap sebagai momen bahagiamu lah gitu di memori yang sebelumnya ya. Jadi kayak contoh kamu muter lagi nih gitu, momen-momen sebelumnya yang kamu ngerasa bahagia banget gitu, kamu ngapain, lakuin lagi setelah kamu nonton atau setelah kamu kontemplasi itu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, jadi nggak campur-campur. Nah, nanti aku bakalan juga lihat kalau personal reading dan deep reading di judul ini, aku bakalan cek energi kamu dan energi dia, kecocokannya gimana, baru nanti kita lihat detailnya lagi. So, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua yang akan pilih pilihan ketiga. Jadi ini ada The Clover. Aku bakalan lihat langsung ke siapa orangnya. Kita lihat kabarnya, baru aku bakalan lihat pesan apa yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat persatuan ini. Oke? Jadi number 3, jodohnya siapa? Just the one for them. Kamu berhubungan sama sosok orang yang sangat dewasa. Ini adalah sosok orang yang bisa dibilang introvert, ya. Dia suka mencari jawaban kehidupan gitu sendiri. Kalau kamu nanya, ini oke, aku taruh sini aja. Kalau kamu nanya, siapa orangnya? Kamu lihat di kaca. Karena banyak banget kesamaan dan kemiripan antara kamu sama dia gitu. Di sini dia itu orangnya kalau aku lihat loner ya gitu. Jadi suka menyendiri bukan karena kesepian, tapi karena memang kayak pengen cari jawaban sendiri soal kehidupan, pengen kayak kalau healing pun dia sendiri gitu ibaratkan. Ini adalah sosok orang yang sangat dewasa. Dia juga orang yang bisa dibilang mudah untuk letting go, mudah untuk melepaskan. Dalam arti gini, kalau misalnya semesta bilang enggak, ya udah enggak gitu. Dia bukan tipe orang yang ngoyo, bukan tipe orang yang kekeh atau obsesi gitu untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia cukup dewasa untuk bisa tidak mengkontrol sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol gitu. Pemahaman spiritualnya bagus. Terus yang aku lihat dari energi The Ten of Swords, ini adalah tipe orang yang bisa dibilang sudah pernah merasakan jatuh di dasar, keinjak-injak gitu. Dia udah pernah ngerasain itu. Jadi kalau aku lihat, dia adalah orang yang tahan banting, dan dia orang yang mentalnya baja banget gitu. Jadi kamu berhubungan sama sosok orang yang dewasanya bukan karena dewasa ala-ala suka ngikutin lifestyle zaman sekarang ya, kayak baca buku untuk mengembangkan diri gitu, atau terinspirasi dari podcast. No, dia ngejalanin hidup karena dia udah ngerasain sendiri gitu kedewasaannya. Nah, ini adalah orang yang bisa dibilang punya kemampuan spiritual yang tinggi gitu. Makanya momen-momen tersebut itu bukan didapat hanya karena didapat gift doang gitu. Momen-momen kita punya koneksi sampai yang di atas yang kuat itu bisa jadi karena saat kita benar-benar ngerasa tidak ada apa-apa gitu. Nah, dia pernah ngerasain itu gitu. Konsep tidak ada apa-apa bukan cuma nggak ada uang ya, atau nggak ada harta, tapi there's no one gitu, nggak ada siapa-siapa juga gitu. Jadi yang bisa dia andalkan dirinya sendiri. Dalam sekali ya, ini orang yang kayak gitu loh. Ini adalah seseorang yang mudah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. The Eight of Cups, kalau aku lihat, mungkin orang-orang anggap dia orang yang tegaan. Jadi
kalau misalnya ada momen dia ketemu someone gitu, dia nggak bisa sama orang itu, dia tinggalin gitu. Dia bukan tipe orang yang bakalan ngebuai atau membohong, memanipulasi gitu untuk bisa ada seseorang di dalam hidupnya. Dia tipe orang yang sangat real. Jadi kalau misalnya there's no spark, nggak ada rasa, ya udah nggak ada rasa, nggak bisa dipaksain. Dia tipe orang yang apa adanya gitu. Dewasa sekali dan cukup ini ya, energinya heavy, vibesnya heavy banget. Jadi kalau kamu nanya siapa, itu kelihatan jelas dari raut wajahnya, mukanya, especially sorot matanya. Ada sesuatu hal yang kamu bikin kamu tuh kayak bukan hanya deg-degan ya, tapi lebih kayak ada rasa ngeri gitu loh kalau lihat sorot matanya dia. Karena experience dia soal kehidupan juga terpancar kalau aku lihat di matanya gitu. Terus di sini dia adalah sosok orang yang kalau pakaian pun bukan tipe orang yang suka pakaian yang branded, yang labelnya gede-gede gitu. Dia orang yang cukup modest, sederhana. But kalau yang aku lihat baju-baju yang dia punya itu kualitasnya cukup baik gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang kalau beli sesuatu berdasarkan tren, tapi karena dia membeli sesuatu karena kualitas. Nah, ini aplikasinya untuk semua hal. Makanan yang dia makan, buku yang dia baca gitu. Itu bukan kayak lagi booming dia makan ini gitu. Contohnya dia makan sesuatu yang memang lagi viral gitu. Dia orang yang apa adanya gitu. Ini aku makan karena aku butuh nutrisi dan makanan yang kualitasnya bagus gitu. Jadi kedewasaannya dia mungkin bagi sebagian orang itu dianggap lifestyle yang cukup bisa dibilang mewah ya gitu, atau bisa dibilang lifestyle yang tidak sederhana gitu. Padahal kalau kita pahamin lagi, kalau kita pahamin maknanya ya dari lifestyle-nya dia atau pola hidupnya dia, ini malah kebalikan dari apa yang dipikirin orang-orang. Cukup sederhana dan simpel gitu. Dia beli pakaian walaupun harganya mahal, buat kualitasnya bagus, dan itu buat waktu yang lama gitu. Jadi kalau dipikir-pikir juga bukan karena dia beli itu mahal gitu, karena dia beli buat waktu gitu, waktunya panjang, kualitasnya bagus. Nah, dia tipenya kayak gitu. Berhubungan sama seseorang, meluangkan waktu gitu. Jadi dia sangat mikirin sebuah kualitas. So aku bakalan lihat ke siapanya. Energinya saat ini yang tadi aku bilang, if you really want to know about this person, kalau kamu mau tahu banget tentang orang ini, kamu tinggal berkaca. Karena banyak banget kebiasaan atau bahkan hal-hal yang di dalam hidupmu ada, di dalam hidupnya dia juga ada gitu. Beda dunia kamu sama dia. Beda dunia tuh dalam arti bisa beda lingkungan, sangat beda kalau aku lihat. Karena dari energi the world ini, kalian itu kalau bertemu pun banyak sharing hal-hal yang gak pernah kalian hadapin di hidup masing-masing, dalam arti kayak kebiasaan gitu-gitu, atau bahkan kayak pendidikan, teman-teman gitu, atau culture ini berbeda gitu. Tapi kalau sifat ini 11-12 sih kalau aku lihat. Sama-sama suka hal spirituality, sama-sama menghargai untuk memahami hubungan sama yang di atas gitu, lebih menguatkan itu dia kalau aku lihat. Jadi sama-sama punya moral yang sangat baik. The Wheel of Fortune orangnya sangat beruntung, terutama di finansial. Terus kalau aku lihat dari energi The Wheel of Fortune sendiri, dia adalah sosok orang yang mengatur hidupnya sendiri. Hidupnya tidak diatur sama orang lain. Terus kalau aku lihat dari energi The World, dia ini orang yang kayak bisanya banyak, tapi kalau aku lihat kamu sama dia bisa, ini spesifik sih, ada beberapa dari kalian yang kenal lewat sosial media dulu gitu.
Cuman di sini ada yang pekerjaannya ini spesifik ya, cuma yang pilihan ketiga. Karena kalau aku lihat dari tadi pekerjaannya bukan pekerjaan yang kantoran gitu kalau aku lihat. Karena memang dia sangat menguasai bidangnya, jadi dia bisa kerja di mana aja. Tapi dia cuma membutuhkan koneksi internet aja. That's it. Kebanyakan kayak gitu. So, aku bakalan lihat kabarnya saat ini. Kabarnya saat ini. Oke, kamu bisa bilang sama energi Aquarius, fire sign Aries lalu Sagittarius. Jadi strong di Aries ya. Jadi kalian berhubungan sama sosok pemimpin. Kalau kamu nanya lagi ngapain, kabarnya lagi memimpin. Dia ibaratkan sekarang lagi ada di spotlight. Ibaratkan kamu kayak bayangin kayak ada panggung. Dia di tengah-tengah panggung lagi disinarin sama sinar-sinaran. Jadi benar-benar lagi diperhatikan banget sama orang-orang sekitar. Cuman kalau aku lihat di sini ini ada recognition. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang cukup terkenal atau dikenal sama orang-orang, sama lingkungan sekitar. Karena dia ya namanya pemimpin ya gitu. Auranya tuh kepancar aja gitu. Lebih bisa dibilang glowing daripada yang lain. Nah, energi the star itu kayak kalau aku lihat arising. Jadi kayak lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi meluncur-meluncurnya gitu. Kayak roket lagi meluncur ke atas gitu. Nah, kehidupannya kayak gitu, lagi naik ke atas. Karena di sini juga ada tangga naik ke atas kan. Jadi kalau ngomongin soal kabarnya dia, ini cukup bisa dibilang di fase yang sedang naik-naiknya gitu, dari bentuk karir, kemampuan finansial gitu, lingkungan sekitar, dan bahkan kayak pamornya dia lah gitu. Ini lagi cemerlang, especially kalau tahun ini ya gitu kalau aku lihat. Dan aku ngeliat dia orang yang cukup dewasa, jadi tidak semena-mena sama kekuatannya dia gitu. Dia cukup bertanggung jawab orangnya, which is sangat bagus. Di sini kalau aku lihat kamu berhubungan sama orang yang cukup punya mindset. Kalau ngomongin soal percintaan ntar dulu deh gitu. Jadi kebiasaannya orang-orang yang energinya kayak gini nih gitu kan, dia mencari jawaban kehidupan dulu sebelum finding someone special gitu. Jadi dia harus tahu makna kehidupan dulu nih gitu, purpose-nya dia apa. Jadi menjalani purpose-nya dia baru dia settling down. Jadi kamu berhubungan sama orang yang settling down-nya nanti dulu gitu. Aku meraih apa yang harus diraih dulu, mengerjakan apa yang harus dilakukan dulu gitu. Dari energi The Three of Wands, kamu berhubungan sama seseorang yang jaraknya cukup jauh. Jarak cukup jauh itu bisa dalam bentuk usia gitu. Usianya berbeda sama kamu. Bisa kamu yang lebih muda daripada dia lebih tua daripada kamu, atau kamu yang lebih tua daripada dia lebih muda daripada kamu ya gitu. Tapi ini juga bisa tempat tinggal, jauh jaraknya. Terus di sini kalau aku lihat, ini orang lagi, aku nggak ngelihat dia healing sih ya, karena sudah selesai sama masalahnya dia, tapi lebih seperti banyak menghealing, membantu untuk menyembuhkan orang-orang gitu. Jadi kabarnya dia kayak gitu, cuman orangnya sangat stabil dan dia tahu powernya dia sendiri. Kalau kamu lihat di sini, ini The Emperor-nya dia, ini King Arthur by the way. Jadi ada legenda yang ini kalau pedangnya ditancapin di batu, cuma satu orang yang worthy yang bisa mengeluarkan pedang ini dari tancapan batu ini gitu. Cuma satu sih King Arthur ini, karena worthiness-nya lah gitu. Nah, kalau aku lihat dia punya satu bakat atau punya kemampuan lah yang cuma dia doang yang punya gitu. Dalam bentuk bukan cuma dia aja yang punya, dalam arti dia sangat
sangat bisa diandalkan dengan kemampuannya dia ini gitu, karena dia tidak semena-mena gitu, karena very noble juga kalau aku lihat orangnya. Nah, di sini energi The Emperor itu nunjukin juga tanggung jawab yang luar biasa sama kemampuannya dia gitu. So aku bakalan lihat ke oracle card. Orangnya sangat bertanggung jawab banget. The wedding, the situation involve marriage, finance and career. Financial issues are a factor in your love life. Jadi ini pesan yang bisa dilakukan agar kamu bisa bertemu sama dia. Fokus ke finansial dan karir kamu. Di sini ada sebuah isu di dalam faktor-faktor itu. Terus di sini coba kamu lebih pelajarin, cari buku atau searching di internet atau di Google soal ngebangun hubungan rumah tangga gimana, menyiapkan diri kamu. Getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Harus berani untuk membuka atau terbuka. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Untuk kalian yang masih punya adiksi atau masih punya ketergantungan akan seseorang atau sesuatu, coba dikurang-kurangin. Karena itu yang akan berefek di percintaan. This is new love. New person has a romantic feeling. Dia adalah orang baru yang akan hadir di hidup kamu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Dari diri kamu sendiri harus berani untuk terbuka hatinya, untuk bisa menerima cinta yang tulus. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the rider, the snake, the birds, the fish. Oke. Jangan hanya lihat orang dari luarnya aja. Ini belajar untuk bisa membaca tanda-tanda dari semesta, dan belajar juga untuk tidak banyak terpengaruh sama orang-orang sekitar. Fokus sama karir dan finansial, karena di sini saat kamu ngerasa tidak kurang, ngerasa punya banyak, di situ dia akan muncul. Di sini the face itu menandakan kekayaan, menandakan kesuksesan, dan kalau aku lihat di sini buatlah diri kamu pun terkejut sama kemampuan diri. Saran dari aku seperti itu. Cuman kalau ke depan, kalau aku lihat ya, gini, semesta akan banyak ngasih tanda kok. Mana yang lampu merah untuk kamu, red flag untuk kamu, mana yang green flag untuk kamu. Tinggal kamu minta dan kamu percayai tanda itu. Jadi jangan diabaikan. Di sini kalau aku lihat hubungannya akan jadi hubungan yang bekerja sama satu sama lain. Karena kalau aku lihat di sini kayak ada sebuah soul contract atau jiwa kalian itu bekerja sama, jiwa kalian itu punya agreement lah gitu, punya janji satu sama lain. Dan di sini kalian berdua orang yang dewasa, tapi saat bersatu, lama-kelamaan banyak hal bocah yang kamu lakukan berdua. Banyak hal kayak anak kecil yang kalian berdua lakukan gitu, karena sama-sama having fun gitu. Jadi kayak mudah kembali. Di sini ada saran untuk keep it private. Jadi jangan langsung kayak umbar-umbar semuanya sama orang-orang. Belajar untuk tahu mana orang yang bisa dipercayai gitu, bener-bener baik luar dan dalam, mana orang yang cuma hanya boleh tahu tentang hidup kamu di luar aja gitu. Jadi this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal reading. Akan menggunakan energi kamu sendiri agar tidak tercampur seperti ini. Jadi nanti aku bakalan buatin tentang energi kamu, energi dia, dan kabar soal jodoh. So, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye!